Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Matematika Diskrit. Kita lanjutkan materi selanjutnya, itu mengenai pohon ya. Oke, menurut Pak Rinaldi Mundir, ini adalah pengertian dari pohon ya. Jadi pohon itu merupakan suatu graf, seperti sama yang pertemuan yang minggu kemarin ya. Tapi graf ini dia tidak berarah ya, dan tidak mengandung sirkuit juga. Ya, kita contohkan di sini ada gambar G1, G2, G3 dan G4. Nah, menurut keterangan gambarnya di sini bahwa G1 dan G2 itu adalah merupakan suatu pohon. Ya, kita lihat berarti dia tidak ada arahnya dan dia tidak memiliki suatu sirkuit ya. Sedangkan G3 dan G4 ini bukan pohon. Kenapa? Ya, meskipun dia tidak merupakan graf tak berarah, tapi dia tidak tapi dia mengandung sirkuit ya. Tapi dia mengandung sirkuit. Begitu juga di yang G4-nya. Nah, jika G sama dengan V, E itu adalah suatu pohon ya. Jadi kita jika memiliki graf itu merupakan suatu pohon, maka V itu tidak boleh berupa himpunan kosong ya. Namun E boleh kosong. Biasanya disebut pohon bebas atau kita sebut Inggrisnya itu free tree ya. Nah, di sini juga ada istilah yang namanya hutan, di mana hutan ini adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit, yang dalam hal ini setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon ya. Nah, biasanya di dalam hutan tersebut itu kita memiliki beberapa pohon ya, sama halnya dengan analogi yang di dunia nyata ya. Nah, di sini di gambar 9.3 ini hutan ini terdiri dari 3 buah pohon ya. Pohon ke-1, pohon kedua, pohon ketiga. Nah, ini dinamakan sebagai hutan. Tapi biasanya jarang muncul ya. Yang muncul itu hanya pohon-pohonnya saja. Kalau kita misalkan menggunakan misalkan di struktur data pun yang dimunculkan itu biasanya hanya pohonnya saja. Nah, selanjutnya sifat-sifat pohon. Nah, misalkan ya kita punya suatu graf di mana graf tersebut tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya itu n, maka pernyataan di bawah ini merupakan ekuivalen ya, atau sama. Di antaranya 1, G itu adalah suatu pohon ya. Terus yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G itu terhubung dengan lintasan tunggal ya. Jadi setiap simpulnya itu dia terhubung dalam satu lintasan. G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi ya. Itu misalkan kalau grafnya itu terhubung. Dan G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi ya. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang terakhir, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan ya. Jembatan ini adalah jembatan sisi, di mana sisi yang bila dihapus itu bisa menyebabkan grafnya itu terpecah menjadi 2 komponen atau 2 graf gitu ya. Nah, sedangkan hutan F dengan K komponen mempunyai M sama dengan N kurang K buah sisi gitu ya. Atau kita sebut juga di sini bukan F komponennya atau F graf ya. Jadi atau F pohon juga ya, bisa didefinisikan seperti itu. Jadi itu bisa mempunyai M sama dengan N kurang K buah sisi. Nah, selanjutnya pohon-pohon tersebut itu dia bisa memiliki warna ya. Ini dinyatakan bahwa pohon itu mempunyai bilangan kromatik 2, di mana 2 buah warna sudah cukup mewarnai simpul-simpul di dalam pohon ya. Sedemikian sehingga tidak ada 2 buah simpul bertetangga yang mempunyai warna sama. Nah, itu sifatnya ya. Jadi dalam satu pohon itu biasanya mempunyai bilangan kromatik 2 atau 2 buah warna. Dan masing-masing tetangga simpulnya itu dia pasti tidak boleh ada warna yang sama gitu. Nah, pewarnaan pada pohon dilakukan dengan cara berikut ya. Yang pertama itu petakan warna pertama pada sembarang sebuah simpul. Terus yang kedua itu kita petakan warna kedua pada simpul yang bertetangga dengan simpul yang pertama tadi ya, yang dikasih warna pertama tadi. Dan yang ketiga itu petakan warna pertama ke semua simpul yang bertetangga dengan simpul-simpul yang telah diberi warna tadi ya. Ulangi proses ini sampai semua simpulnya itu telah diwarnai. Nah, itu adalah tahapan dalam pewarnaan pohon. Nah, pohon ini banyak macamnya ya. Ada pohon merentang, ada pohon berakar terurut, ada pohon emerai, pohon biner, pohon ekspresi, pohon keputusan, dan pohon pencarian ya. Nah, di sini biasanya kalau di dalam dunia struktur data khususnya ya, yang biasanya kita itu menggunakan pohon biner, pohon keputusan, dan pohon
pencarian ya. Tapi selain itu pun kita harus bisa mendefinisikan dari macam-macam pohon yang lainnya. Nah, yang pertama itu pohon merentang ya. Jadi pohon merentang ini misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon ya. Yang berarti di G terdapat beberapa sirkuit. Ini G ini dapat diubah menjadi pohon T sama dengan V1, E1 dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada ya. Jadi sirkuitnya itu diputuskan. Caranya mula-mula dipilih sebuah sirkuit, lalu hapus satu buah dari sirkuit ini ya. Dan G akan tetap terhubung dan jumlah sirkuitnya pun akan berkurang satu karena tadi udah dihapus ya. Bila proses ini dilakukan berulang-ulang sampai semua sirkuit di G hilang, maka G akan menjadi sebuah pohon T yang dinamakan pohon merentang atau spanning tree. Nah, ini salah satunya ya. Jadi kita punya graf lengkap di sini G dan dia mempunyai sirkuit dan dia juga punya 4 buah pohon merentangnya. Di antaranya adalah T1 ya, ini berarti menghapus beberapa sisi. T2 itu hampir sama, T3 dan T4 gitu ya. Jadi disinilah pohon merentang tersebut ya. Misalkan di sini graf G itu adalah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan 4 buah kota ya. Tapi karena dana pembangunan terbatas, pemerintah hanya memulai jalan-jalan sedikit mungkin ya, sehingga akan tetapi keempat kota tersebut itu harus tetap terhubung satu sama lainnya. Masalah ini bisa dipecahkan dengan membuat yang materi yang minggu sebelumnya, yaitu upah graf yang mengandung sisi minimum dan mengandung semua simpul dalam graf atau pohon merentang. Nah, ini salah satu contoh yang lainnya. Kita punya jaringan komputer dan kita punya pohon merentang multicast gitu ya. Setiap nodenya ini harus bisa terhubung gitu ya. Dan hasilnya adalah yang dari B ini kita buat dengan menggunakan pohon ya. Setiap nodenya itu terhubung tapi dengan jumlah sisi yang minimum, yaitu yang namanya pohon merentang. Nah, di dalam pohon merentang ini setiap graf terhubung itu mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang ya. Sisi pada pohon merentang disebut cabang, yaitu sisi dari graf semula. Dan nanti ada tali hubung ya, atau chord atau link ya. Dari pohon adalah sisi dari graf yang tidak terdapat di dalam pohon merentang. Jadi kita mempunyai suatu graf terhubung ya, di mana kita mempunyai M buah sisi ya, sisinya dan N buah simpul, itu maka akan terdapat N kurang 1 buah cabang dan M kurang N tambah 1 buah tali. Nah, selanjutnya untuk graf tak terhubung G dengan K buah komponen dan N buah simpul dan M buah sisi, jumlah cabang dan tali hubungnya itu bisa didefinisikan sebagai berikut ya. Itu jumlah cabang ini sama dengan N dikurang K, sedangkan jumlah tali M dikurang N dikurang K. Jumlah cabang pada pohon merentang dari sebuah graf G disebut rang graf G. Sedangkan jumlah tali hubung dalam graf G disebut nullity ya, graf G atau bilangan siklomatik dibagi dengan bilangan Betty pertama. Berarti di sini kita mempunyai jumlah sisi graf G itu tinggal menjumlahkan antara range ya dan nullity atau jumlah tali hubung. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada pohon merentang minimum ya. Ini misalkan jika G adalah suatu graf yang mempunyai bobot, maka bobot pohon merentang di T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T ya. Pohon merentang yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula. Di antara semua pohon merentang di G, pohon merentang yang berbobot minimum disebut pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Jadi kalau di sini bedanya itu dia mempunyai suatu bobot. Ya, misalkan kita punya seperti ini bobotnya ya. Jadi A ini merupakan graf yang menyatakan jaringan jalur kereta api. Bobot pada setiap sisi itu menyatakan panjang rel kereta api ya dikali 100 km. Dan di B ini kita akan membuatkan pohon merentang yang mempunyai jumlah jarak yang paling minimum ya. Jadi nanti akan dihapuskan dari beberapa jumlah jarak tersebut ya, sehingga akan terbentuk ya, setiap simpulnya itu masih terhubung tapi dengan jumlah jarak yang paling minimum. Nah, pohon untuk merentang minimum ini nanti kita bisa membangun menggunakan algoritma prim ataupun algoritma Kruskal ya. Nah, kalau di algoritma prim ini, misalkan kita ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, ya, masukkan ke dalam suatu T ya atau temporary atau tree-nya. Nah, setelah ambil sisi dari graf yang berbobot minimum, yang paling minimum, kita pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul T. Nah, tapi tidak membuat
membentuk sirkuit di T tersebut. Nah, maka masukkan E ke dalam tree tadi. Nah, ulangi sebanyak N kurang, ulangi langkah yang kedua ini sebanyak N kurang 2 kali. Maka jumlah langkah seluruhnya dalam algoritma ini adalah 1 tambah N kurang 2 sama dengan N dikurang 1. Jadi algoritma itu akan melakukan langkah-langkah ini secara looping. Itu jumlahnya segini ya, tinggal dijumlahkan 1 ditambah N dikurang 2 sama dengan N kurang 1. Nah, ini salah satu contoh notasi pseudocode-nya ya. Jadi ini merupakan suatu algoritma di mana algoritma ini merupakan hasil translasi dari ini ya, langkah-langkah yang digunakan untuk membuat pohon berentang ya. Nah, ini kita punya prosedur namanya algoritmanya prim, kita punya input G dan nanti outputnya T ya. Nah, di sini untuk inputannya itu graf berbobot terhubung G sama dengan V, E ya, yang mana simpulnya itu jumlahnya sama dengan N. Terus nanti keluarnya itu akan membentuk suatu pohon merentang minimum ya. Dengan V-nya masih tetap tapi dengan jumlah sisi yang berbeda ya. Nah, kita buat variabel, nah baru kita disebut algoritmanya, dan langkah yang tadi itu berulang itu seperti ini ya. Jadi nanti kita menggunakan for ya, tinggal di looping dan sehingga nanti akan hasilkan membuat suatu pohon ya dari suatu graf. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini udah digambarkan langsung ya. Jadi yang pertama itu, nah ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah sisi simpulnya itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kita jadikan jumlah simpulnya itu ada 6. Terus banyak langkah yang harus dilakukan adalah berarti N kurang 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5 ya. Langkah yang pertama, nah kita buat sisi yang 1 ya. Satu yang kedua itu bobotnya yang paling minimum kan. Oke, ya. Yang paling minimum adalah 10, nggak ke 30 ya. Oke, nah nanti langkah yang kedua, kita sisi yang keduanya. Maaf. Yang keduanya ini mana nih yang paling minimum? Berarti ke sisi yang ke-6 ya, 25. Kalau ke sini kan 40, kalau ke sini kan 50, kita cari yang paling minimum. Oke, terus selanjutnya terus sampai ke bawah, maka akan dihasilkan lah seperti ini ya. Jumlah bobot pohon merentang minimumnya itu adalah tinggal ditambahkan jumlah bobotnya dari yang langkah pertama ini atau di sini ya. 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35, maka akan menghasilkan jumlah pohon merentang minimumnya itu adalah 105 ya. Nah, gambar inilah hasil dari yang gambar yang tadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya algoritma Kruskal ya. Asumsinya ini dari sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik ya berdasarkan dari bobotnya, sehingga di sini yang langkah-langkahnya itu yang pertama T-nya masih kosong ya, betul. Terus pilih sisi E dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan E tersebut ke dalam T dan ulangi langkah yang kedua ini sebanyak N kurang 1 kali. Itu algoritma yang Kruskal ya. Nah, sama notasinya itu seperti ini ya algoritmanya. Ini harusnya Kruskal ya, bukan prim. Di sini input G-nya sama, graf, outputnya juga T ya sama. Di sini masukannya sama, keluarannya sama. Yang berbeda itu hanya di langkah-langkahnya saja ya. Meskipun di sini kita pakai while ya atau end while, tapi ini angkanya hampir sama dengan yang for yang tadi. Nah, terus di deklarasinya pun ini agak banyak ya daripada yang tadi ya. Ada I, ada P, ada Q, ada U, dan ada V yang merupakan suatu integer. Nah, ini hampir sama contohnya seperti yang tadi. Nah, maka di sini kita urutkan grafnya itu diurutkan menaik ya berdasarkan dari bobot-bobotnya ya. Jadi 10 ini ya, 15, nah ini sisi-sisinya ya, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 sampai ke 55. Jadi menaik seperti itu ya bobotnya. Nah, ini salah satunya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang pertama bobotnya yang 10 ya. Bobot yang kedua kita pilih yang di atas 10 itu berapa nih? Bobotnya ada yang 15, berarti kita hubungkan. Terus ada yang 20 itu hubungkan 4 dengan 6 ya. Terus ada yang 25. Terus ada yang 30, 30 enggak ya, karena ini udah paling minimum. Yang 25, ada yang 35, maka ini hasilnya ya. Dan jumlah pohonnya pun seperti ini 105 ya. Jadi langkah-langkahnya hampir sama dengan yang algoritma Prisma tadi ya. Dari langkah-langkahnya mungkin ada beberapa perbedaan. Kalau yang di kurs kali ini dia hanya sebatas menaikkan saja ya. Tapi dari segi jumlah pohon bobot untuk merentang minimumnya itu menghasilkan hasil yang sama dari dua algoritma tersebut ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya
pohon berakar ya. Jadi pohon berakar ini adalah satu pohon di mana sebuah simpulnya itu diperlakukan sebagai akar ya, dan sisinya itu diberi arah menjauh dari akar yang dinamakan sebagai pohon berakar atau rooted tree ya. Maka di sini kita bisa lihat di sini ya, ada A sama B ya. Jadi akarnya itu adalah akar A ini ya. Nanti sisinya itu akan diberikan ya, seperti ini ke B, maka nanti B yang akan menjadi akarnya, terus nanti ke E yang menjadi akarnya sampai ke H. Ya, itu yang dinamakan dengan pohon berakar. Yang ini yang ada arahnya, kalau yang ini yang tidak ada arahnya. Nah, pohon berakar ini bisa kita buat ya, bisa untuk menghubungkan anak dan orang tua atau lintasan, keturunan, saudara kandung, pohon, derajat, ada yang daun juga ya. Ada yang simpul dalam, ada arah atau tingkat. Jadi ini istilah-istilah yang mungkin nanti kita bisa gunakan ketika nanti akan menggunakan pohon berakar ini ya. Nah, misalkan untuk terhubung anak dan orang tua ya, berarti nanti bisa karena X adalah simpul di dalam pohon berakar, berarti simpul Y itu dinamakan anak ya. Simpul X jika ada dari simpul X ke Y, sehingga X disebut sebagai orang tua Y. Atau lintasan ya, lintasan pun hampir sama, keturunan sama juga ya. Jadi ini yang bisa mendefinisikan kalau kita menggunakan pohon berakar ya, saudara kandung pun akan tetap sama ya. Oke, misalkan ini anak orang tua, misalkan A ini orang tuanya dari B, C, dan D, maka B, C, D ini dia merupakan anak dari A ya. B, C, D ini merupakan anak dari A ya. Kalau lintasan pun sama, lintasan dari A ke J ya. Maka untuk mencapai J ini dia melewati A, B, E, sama J ya. Keturunan leluhur, B itu leluhur ya, dari simpul H ya. Leluhur itu berarti 2 ya lewatannya. H itu merupakan keturunan dari simpul B. Nah, itu bisa disebutnya seperti itu. Jadi inilah istilah terminologi yang kalau kita gunakan dalam pohon berakar itu bisa digunakan dalam konsep-konsep seperti ini ya. Pohon juga sama ya, derajat, daun, simpul dalam. Nah, misalnya ini upah berakar dengan B adalah simpul akarnya. Jadi ini mengubah ya, jadi memisahkan segi bagian ini akan dipisahkan, maka akan menjadi suatu upah graf dengan B-nya ya, dari simpul akarnya itu sendiri. Oke, ini derajat ya. Nah, biasanya inilah yang digunakan ya dalam pohon berakar. Ini level-levelnya ya. Kalau ini level 0, 1, 2, 3, 4. Dan banyak pohon-pohon lainnya ya. Nanti bisa dibaca di sini ya. Ada pohon berakar terurut, ada pohon emerai, ada pohon biner, ada pohon ekspresi. Nah, kalau biner ini menarik ya. Karena nanti ada juga di dalam struktur data itu, karena dia hanya paling banyak itu dia hanya punya 2 buah anak. Tidak boleh lebih ya. Itu pohon biner, dan bilangannya berarti antara 0 dan 1 gitu ya. Nah, ini ada pohon keputusan juga mengarah ke beberapa solusi ya, dan ada pohon pencarian ya. Nah, terima kasih. Itu merupakan materi dari pohon. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.